Ratu Mary dari Rumania merupakan Ratu Rumania terakhir yang berasal dari Inggris. Ia tumbuh sebagai wanita yang sangat cantik, cerdas, dan menawan, sehingga dikagumi banyak pria. Sebagai ratu, ia dicintai rakyatnya. Namun, di balik sosoknya yang amat dikagumi dan disayangi banyak orang karena kebaikannya, Mary adalah seorang istri yang tidak setia. Skandal demi skandal perselingkuhannya meledak di balik tebalnya dinding istana. Mary melahirkan 3 putri dan 3 putra yang menurut para sejarawan tidak semuanya anak dari Raja Ferdinand suaminya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Ratu Mary dari Rumania lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1875 sebagai putri Mary Alexandra Victoria dari Edinburgh. Ia adalah Ratu Rumania terakhir sebagai istri Raja Ferdinand I. Mary lahir dalam keluarga kerajaan Inggris. Ayahnya adalah Pangeran Alfred, Adipati Edinburgh, yang adalah putra kedua Ratu Victoria. Sedangkan ibunya adalah Adipati Agung Maria Alexandrovna dari Rusia, yang adalah putri Kaisar Alexander II. Sebagai cucu dari Ratu Inggris yang berkuasa dari garis ayahnya, Mary secara resmi disebut Yang Mulia Putri Mary dari Edinburgh. Tahun-tahun awal Mary dihabiskan di Kent, Malta, serta Coburg. Mary tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dengan mata biru berkilauan dan rambut pirang halus. Ia sangat cerdas, menawan, ramah, fasih dalam beberapa bahasa. Mary disukai oleh beberapa bujangan kerajaan, termasuk sepupunya, Pangeran George dari Wales, yang pada tahun 1892 menjadi urutan kedua untuk mewarisi tahta. Meskipun nenek dan ayahnya setuju, namun ibunya dan ibu Pangeran George tidak setuju. Jadi ketika George melamarnya, Mary menolaknya. Sekitar waktu yang sama, Raja Carol I dari Rumania sedang mencari pengantin yang cocok untuk putra mahkota Ferdinand. Mungkin dimotivasi oleh prospek untuk menghilangkan ketegangan antara Rusia dan Rumania, Duchess of Edinburgh, Ibu Mary, menyarankan agar Mary bertemu dengan Ferdinand. Mary dan Ferdinand pertama kali berkenalan saat makan malam gala dan keduanya berbincang dalam bahasa Jerman. Pertemuan keduanya berjalan dengan baik. Setelah itu, mereka secara resmi bertunangan. Pada akhir tahun 1892, Raja Carol mengunjungi London untuk bertemu Duke of Edinburgh dan Ratu Victoria. Mereka akhirnya setuju atas rencana pernikahan Ferdinand dan Mary. Pada tanggal 10 Januari 1893, Mary dan Ferdinand menikah di Kastil Sigmaringen dalam 3 upacara, 1 sipil, 1 Katolik yang merupakan agama Ferdinand, dan 1 Anglikan. Mary menjadi putri mahkota Rumania antara tahun 1893 hingga 1914 dan segera menjadi populer di kalangan orang Romania. Sejak awal, Mary kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rumania. Kepribadiannya dan semangatnya yang tinggi sering menimbulkan kontroversi di istana Rumania, dan dia tidak menyukai suasana rumah tangganya yang keras. Namun, lambat laun ia mengembangkan cinta yang mendalam untuk negara dan rakyatnya. Tahun-tahun pertama pernikahan Mary dan Ferdinand tidak terlalu mudah, dan Mary kemudian memberitahu suaminya bahwa sangat disayangkan bahwa kami harus menyia-nyiakan bertahun-tahun masa muda kami hanya untuk belajar bagaimana hidup bersama. Lambat laun hubungan pasangan itu menjadi seperti berdasarkan persahabatan. Pada tanggal 11 Oktober 1914, Mary dan Ferdinand diakui sebagai raja dan ratu. Sebagai putri mahkota, Mary telah populer. Sebagai ratu, ia lebih dicintai. Mary mempertahankan pengaruh pada suaminya dan seluruh istana. Sejarawan terkemuka, A.L. Easterman menulis bahwa bukan Ferdinand, tetapi Mary lah yang memerintah di Rumania.
Setelah pecahnya Perang Dunia I, Mary mendesak Ferdinand untuk bersekutu dengan Triple Entente yang terdiri dari Rusia, Prancis, dan Inggris Raya untuk menyatakan perang terhadap Jerman, yang akhirnya ia lakukan pada tahun 1916. Selama tahap awal pertempuran, Bukares diduduki oleh Blok Sentral. Mary, Ferdinand, dan 5 anak mereka mengungsi ke Moldavia Barat. Di sana, ia dan ketiga putrinya bertindak sebagai perawat di rumah sakit militer, merawat tentara yang terluka atau menderita kolera. Setelah perang, pada 1 Desember 1918, wilayah bersejarah Transilvania serta Besarabia dan Bukovina bersatu dengan kerajaan lama. Mary mendapatkan pujian atas upayanya yang tidak kenal lelah untuk membuat Rumania berkembang, dan ia juga merupakan sosok yang heroik di antara orang-orang Rumania yang sakit dan terluka selama Perang Balkan. Namun, di balik sosoknya yang amat dikagumi dan disayangi banyak orang karena kebaikannya, Mary adalah seorang istri yang tidak setia. Selama kehidupan pernikahannya dengan Ferdinand, ia melakukan perselingkuhan berulang kali. Mary memiliki hubungan dengan banyak kekasih, dan ada banyak gosip tentang perselingkuhannya dengan utusan Jerman, bangsawan Polandia, dan politisi Rumania. Mary melahirkan 3 putri dan 3 putra, yang menurut para sejarawan, tidak semuanya adalah anak dari Ferdinand. Dikatakan bahwa anak pertamanya, Pangeran Mircea, lebih mirip kekasihnya, Barbus Tirbay, daripada suaminya. Letnan Georgi Cantacuzino, William Wardrof Astor, dan Joy Boyle dari Kanada juga disebut-sebut masuk dalam daftar kekasihnya. Meskipun skandal demi skandal meledak di balik tebal dan tingginya pelindung istana Controseni dan Kastil Palace, Mary putus asa tentang kehidupan pribadinya. Ketika Mary melahirkan anak ketiganya, putri Mary Mignon, tersebar kabar secara luas di seluruh Eropa, bahkan di antara para raja Eropa, bahwa ia bukan anak dari Ferdinand. Putri Mary Mignon adalah hasil dari hubungan gelap Mary dengan seorang perwira, Letnan Georgi Cantacuzino. Raja Carol I yang didorong oleh Ratu Victoria kemudian mengasingkan Cantacuzino untuk meredam skandal itu. Kemudian Mary melahirkan seorang putri lagi pada tanggal 11 Januari 1900. Mary segera melakukan perselingkuhan lagi pada tahun 1902 ketika ia pergi ke Inggris bersama suaminya untuk penobatan pamannya, Raja Edward VII. Kali ini dengan seorang pemuda Amerika, Waldorf Astor, seorang pria tampan, menawan, dan jenaka yang membuat Mary jatuh cinta. Perselingkuhan ini masih dilakukan pada tahun 1903 ketika Mary melahirkan anak keempatnya, Nicholas. Meskipun Ferdinand menyadari perselingkuhan Mary, ia lebih suka menutup mata karena alasan politik. Pangeran Carol memicu krisis dinasti ketika ia secara resmi melepaskan haknya untuk menggantikan Raja Ferdinand pada tanggal 5 Januari 1926, sekaligus melepaskan semua hak orang tua atas Pangeran Michael yang telah dinyatakan sebagai pewaris. Namun, baik Mary maupun Ferdinand enggan menyerahkan negara itu di tangan anak laki-laki berusia 5 tahun, bahkan jika diawasi oleh seorang adipati sekalipun, karena takut tanah yang diperoleh selama Perang Dunia I akan direbut kembali oleh negara tetangga dan gangguan politik dapat menyebabkan kerusuhan sipil. Namun demikian, ketika Mary kembali dari Amerika, kematian Ferdinand tampaknya sudah dekat. Ia menderita kanker usus, dan pada bulan April 1927, ia sudah sangat dekat dengan kematian untuk diberikan ritus terakhir Gereja Katolik. Ferdinand akhirnya meninggal pada 20 Juli dalam pelukan Mary. Mary kemudian menulis, "Saya sangat lelah" adalah kata-kata terakhirnya, dan ketika ia berbaring begitu tenang di pelukan saya 1 jam kemudian, saya tahu bahwa saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Setidaknya ia benar-benar bisa beristirahat. Michael secara otomatis menggantikannya sebagai raja setelah kematian Ferdinand, dan Dewan Pengawas mengambil alih perannya sebagai raja. Selama musim panas di tahun 1937,
Mary jatuh sakit. Dokter pribadinya, Dr. Castellani, menyimpulkan bahwa dia menderita kanker pankreas, meskipun diagnosis resminya adalah sirosis hati. Mary terkadang sangat lemah, sehingga ia bahkan tidak bisa mengambil pena. Pada Februari 1938, ia dikirim ke sanatorium di Italia, dengan harapan ia bisa pulih. Namun, nasib berkata lain. Mary meninggal pada tanggal 18 Juli tahun 1938 pukul 17:38, 8 menit setelah ia koma. Dua anak sulungnya, Carol dan Elizabeth, ditemani oleh Raja Michael, berada di samping ranjangnya. 2 hari kemudian, pada tanggal 20 Juli, jenazah Mary dibawa ke Bukares, di mana ia disemayamkan di ruang tamu berwarna putih di Istana Kontroseni. Peti jenazahnya dikelilingi bunga-bunga, dan ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuknya. Ratu Mary tercatat sebagai ratu terakhir Rumania, karena Putri Helen hanya diberi gelar Ibu Suri antara tahun 1940 hingga 1947. Mary adalah salah satu dari 5 cucu perempuan yang dinobatkan Ratu Victoria, dan 1 dari 3 yang mempertahankan posisi mereka sebagai ratu setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama bersama Ratu Norwegia dan Ratu Spanyol. Sekian kisah Ratu Mary dari Rumania. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.